Satu pemain magical seperti di Portugal kemarin. Tetap Ronaldo meskipun sudah berusia 40 tahun tetap punya daya magical atau daya magic ya, untuk menggetarkan lawan seperti itu. Dan kemarin dia memberikan pidato sambutan ya, dan menyindir pemain junior, menyindir Lamin ya. Ya memang Lamin ini dalam kondisi yang kurang bagus ya kemarin itu. Malam ini bulan purnama teman-teman ya. Itu kelihatan bulannya terang banget dan bulat banget ya. Waduh, itu jaraknya berapa ribu kilometer ya ke atas bulan sana ya. Ya, ini jam 9:30 malam. Ya, rentalan cukup rame dari jam 7 malam tadi ya. Ya, itu ada yang pulang, ada yang datang, dan barusan ada yang datang jam 9:30 ini nomor 10 ya. Wah, sebelah sana bergerombol banyak. Wah, gila. Yang di pojok bergerombol banyak banget. Ya, sering kita bilang ke teman-teman ya, kalau datang ke sini tuh jangan terlalu malam. Tapi agak susah ternyata teman-teman ya. Ya, ini ada yang tadi datang 6:30, kemudian jam 9 pulang, datang lagi 8:30, ada datang lagi, dan 9:30 datang lagi, ya seperti itu ya. Padahal kita sudah capek banget ini. Aduh, ini pesen lagi nih, pesen Joshua sama pop es coklat ya. Ya, habis ini Cak Kos mau buatin minum, Fahri sudah nyetelin unit, dan di dalam gerombolan mudah-mudahan nggak nenggor TV ya, mudah-mudahan nggak nabrak TV. Tadi sudah aku peringatkan, hati-hati kalau yang main banyak, jangan guyon atau jangan tendang-tendangan atau gimana gitu ya, nanti kamu ngabruk TV ya, atau nabrak TV, atau kamu nendang gelas dan lain sebagainya. Jadi kamu mainnya yang anteng, duduk boleh teriak-teriak tapi duduk, jangan mancal-mancal kakinya ya. Seperti itu. Oke, di sebelah sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ya. Ya, ini mungkin yang kelas 3 kalau nggak salah sekolah itu ya. Kalau yang kelas 3 sih sudah selesai kayaknya ujian ya. Besok yang masih ujian yang masih kelas 1, kelas 2 kayaknya. SMK ya, SD juga, SMP juga ya. Ya, wes. Buat yang kelas 3 kayaknya udah selesai ujiannya. Jadi rentalan jadi cukup meriah, mereka datang ke sini dan orang tuanya pasti nggak masalah mereka nongkrong di rental karena sudah selesai sekolahnya gitu ya, tinggal tunggu liburan begitu. Nah, ada yang datang lagi nih, ada yang datang lagi ya jam 10. Ada ya, masuk saja, masuk aja. Iya. Iya, jam 10 malam. Berapa orang ini ya? Arek piro? 4. Berapa TV? Loro? Aduh, 4 orang. Ini kalau satu TV keruntelan ini. Mungkin 2 TV itu bisa ya. Ya. Loro kan wis ya. Kalale wis rada bengi. Nanggung sak TV. Dawa lek sak TV. Ya wis. Masuk wis nomor 34 bisa jajar. Nomor 34 iko ning kono iso jajar iko. Lek lu. Iya. Jajar iso iko. Ya. Ya wis, masuk. Saya tak setelno ya. Tak setelin dulu yang main PS di nomor 34, pas 2 TV di sana ya, jajar.
Oke teman-teman, di dalam rental rame banget ya malam hari ini ya. Tapi kita nggak ngomongin rental. Di awal video tadi sudah ya kita ngomongin sekelumit tentang aktivitas Cak Kus malam hari ini. Tadi sempat bikin short video tentang rental malam hari ini. Kemudian aku video-video aja ya. Kebetulan aja tiba-tiba kayaknya ini cocok dibikin konten ya. Jadi semakin malam justru malah pada datang, mungkin karena besok banyak yang libur, mungkin sekolah ujiannya sudah selesai, terutama yang kelas 3 ya. Oke, kali ini aku mau menjawab pertanyaan di kontennya Cak Kus dari Mas Anwar Setio Hadi ya. Dia nanyain tips dan trik PS2, stick PS2 dan stick PS3 supaya awet, nggak gampang rusak. Iya, pasti ini sangat sulit mas, nggak bisa ya, nggak bisa seperti dulu. Jadi spek-spek untuk stick itu sudah berubah, nggak seperti dulu. Kalau dulu spek-speknya bagus, tentu awet ya, entah itu stick yang ori mesin, ataupun yang ori pabrik, ataupun yang TW. Kalau zaman dulu itu ya lumayan awet-awet aja. Tapi kalau sekarang nggak bisa jaminan stick itu awet, itu aja ya. Jadi nggak ada tips bagaimana awet ya. Ya pokoknya kalau dibuat rental terutama nggak ada awetnya mas, nggak ada awetnya. Stick apapun itu pasti cenderung akan cepat rusak kalau dibuat rental ya. Kalau awet ya dibikin sendiri, dipakai sendiri, mainnya alusan ya, alus-alus saja, nggak terlalu keras ya. Mainnya hati-hati, sayang sama sticknya, itu pasti awet. Terus stick yang cenderung awet itu pasti kalau PS2 dulu itu masih ada zaman ori mesin ya, ori mesin sudah pasti awet dulu ya. Meskipun cara nyervisnya dulu Cak Kus ini kenyang makan asam garam untuk nyervis stick ori mesin PS2 yang grade A dulu tuh ya. Ada yang A, ada yang H dulu ya untuk stick ke PS2 yang ori mesin. Tapi aku lebih seneng yang A, yang double PCB ya. Kalau yang H itu double single, tapi untuk mengganti PCB-nya sangat sulit karena PCB plastiknya tuh nempel banget dan nggak bisa dilepas. Itu ada triknya tersendiri ya. Itu berat untuk stick yang tipe H, ori mesin. Yang paling enak itu yang tipe A atau seri A atau grade A atau apa, pokoknya yang A untuk ori mesin PS2 dulu itu awet, super awet. Analognya juga luar biasa, apps asli, wah luar biasa, jaminan super awet untuk analog PS2 itu ya Mas Anwar Setio Hadi ya. Terus jarang ganti PCB, jarang ganti analog, terus pokoknya super kuat, awet mas kalau dulu. Tapi sekarang mungkin nggak ada ya, stick ori mesin PS2 mungkin sudah nggak ada. Harganya dulu ketika aku beli itu antara 125.000 yang hitam, kemudian ada seri ungu, itu seri pink ya, itu 170.000, yang merah 150.000, sampai segitunya. Dan semua stickku zaman di PS2 dulu ori mesin semua, nggak ada yang OP, nggak ada yang TW dulu ya. Kemudian untuk stick TW ya dulu juga lumayan awet-awet aja stick TW. Terus stick ori pabrik juga lumayan awet-awet juga dulu itu ya. Tapi sekarang nah nggak jaminan. Untuk stick PS2 yang TW juga kabelnya ya gampang putus, ya gampang rusak. Servisnya tapi ya lumayan agak mudah sih ya, agak mudah. Untuk stick OP PS2 juga seperti itu ya, nggak bisa awet, nggak bisa ya. Ya kadang-kadang nanti lama-lama lampu analognya matian, terus apalagi ya analognya minta ganti ya, seperti itulah ya. PCB-nya terutama kalau stick ori pabrik PS2 ya, PCB-nya nanti seberapa lama nanti tombolnya ada yang mati sendiri dan harus diganti ya. Itu terus sering-sering jumper juga, kalau ternyata retak-retak itu jumper juga ya. Pokoknya ribet. Insya Allah kalau stick PS2 yang dari yang TW sampai yang OP sampai yang OM, insya Allah banyak pengalaman Cak Kus ya untuk nyervis stick model seperti itu. Soalnya kenyang banget pengalaman nyervis stick dari stick PS2 TW, OP, ori mesin ya, lumayan hatam mungkin ya kalau nyervis stick PS2. Lalu stick PS3 sekarang masih banyak beredar dan masih banyak dijual untuk
ori mesin ya, Mas Anwar Setiohadi ya. Jadi kalau mau awet untuk PS3 ya silahkan beli yang ori mesin, harganya sekitar 165 sampai 185-an lah ya. Untuk stick PS3 yang ori mesin masih ada, masih banyak yang jual. Cuman tipe-tipenya banyak ya. Ada yang buat besar, ada yang buat kecil, ada yang segala macam. Banyak jenis-jenisnya, ada yang kaki 3, ada yang kaki 4. Kalau aku sih suka yang kaki 3, lebih gampang untuk mengganti analognya. Yang agak susah itu kaki 4. Analognya juga super mahal yang analog kaki 4 ya. Kalau aku sih lebih suka yang kaki 3, itu untuk ori mesin. Jadi kalau pengen awet silakan pakai yang ori mesin. Lebih awet maksudnya daripada yang ori pabrik. Kalau stick PS3 yang ori pabrik ya sudah pasti nggak ada 2 minggu, nggak ada 1 bulan. Kalau untuk rental analognya udah KO duluan kadang-kadang ya. Harus banyak stok stick. Jadi biar rotasi, biar awet. Kalau sticknya cuman ngepres kamu, misalnya ngerental itu sticknya press ya, ngepres pas-pasan ya cepat rusak. Tapi kalau stick kamu tuh banyak, cadangannya juga banyak, itu bisa ganti-ganti, bisa lebih awet. Bisa lebih awet. Jadi tips awet itu harus banyak stick kalau stick OP ya. Kalau stick OP stoknya harus banyak. Karena apa? Ini dipakai 2, ini dipakai. Habis itu istirahat, dipakai yang lain ya. Terus gantian rotasi gitu loh. Jadi nggak itu aja sticknya, jadi gantian. Maka itu akan lebih awet ke sticknya, cepat rusak. Tapi kalau stickmu ngepres itu aja ya cepat rusak, biasanya seperti itu. Pokoknya gantian sticknya itu, misalnya stick kamu 25 atau 30 atau 50 stick OP ya, itu bisa rotasi gantian gitu, insya Allah lebih awet. Ya seawet-awetnya bro, seawet-awetnya ya tetap cepat rusak, terutama analognya, terutama kalau main capit kepiting, aduh sebentar aja jebol bro, sebentar nggak lama jebol itu ya. Terus untuk perlakuan analog juga bro, untuk perlakuan analog itu harus dibongkar dulu, terus dikasih stempet analognya di dalamnya itu. Kalau nggak gitu cepet bunyi krek kan nggak nyaman banget tuh, nggak nyaman banget. Jadi harus dibongkar meskipun itu baru, itu dibongkar, dikasih stempet di dalam analognya, di sela-sela tiang itu dikasih stempet atau bearing grease ya, stempet untuk kendaraan bermotor itu loh, untuk klaker. Nah, dikasih itu awet bro, bisa 1 bulan 2 bulan itu awet sticknya, nggak bunyi krek nggak bunyi, asalkan sebelum bunyi krek atau baru beli, sebelum dipakai ke user, sebelum diturunkan ke rental, itu dikasih stempel. Itu akan jauh lebih awet analognya daripada kamu pakaiin apa-apa. Istilah kendaraan itu nggak ada olinya lah, nggak ada olinya ya gimana, mesinnya rusak semua. Dipakai ya pasti merotoli motornya. Nah kalau analognya kamu kasih stempet, kamu kasih bearing grease, insya Allah jauh lebih awet, karena nggak gampang bunyi krek dan awet kental-kentulnya ya, awet stabilnya begitu. Aku rasa itu, dan habis ini aku jawab 1 pertanyaan lagi ya. Analog stick ori mesin yang kaki 4 bisa dipakai di stick lain yang kaki 3 nggak bisa ya. Begitupun sebaliknya. Jadi analog stick ori mesin yang kaki 3 tidak bisa dipakai di stick ori mesin yang kaki 4 ya, beda. Jadi memang sendiri-sendiri. Yang kaki 4 ya kaki 4, yang kaki 3 ya kaki 3, seperti itu. Memang kalau di deskripsi itu ditulis yang kaki 4 itu kuat dan lain sebagainya, maka orang terpicu untuk membeli yang kaki 4 untuk stick ori mesinnya. Seperti aku dulu juga seperti itu. Wah kalau kaki 3 kayaknya kurang kuat, karena aku baca deskripsi kalau yang kaki 4 kemungkinan jauh lebih kuat, jauh lebih awet. Akhirnya aku beli stick ori mesin PS3 yang kaki 4. Tapi setelah melihat harga spare part yang kaki 4, wah gila, mahal banget itu, 37.500 ya, sangat mahal sekali itu ya. Jadi stick kaki 4 ya untuk yang kaki 4, yang kaki 3 ya untuk kaki 3, tidak bisa dipindah-pindah ya, tidak bisa dipakai di yang 3, nggak bisa dipakai di 4, yang 4 nggak bisa dipakai di 3, seperti itu, karena PCB-nya kan lubangnya beda bro, jadi otomatis nggak bisa ya, seperti itu. Terus Mas Anwar Setiohadi nanya lagi tentang Indonesia kedepannya gimana ya, setelah kemarin setelah menang dari Cina,
kalah dari Jepang, terus di selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya berharap yang terbaik saja, dan mudah-mudahan mentalnya agak ngedrop ya. Ya, karena kalau menang trennya nanti mentalnya naik, begitu kalah ngedrop lah. Untuk membangkitkan mental itu yang susah ya. Ya semoga menemukan tren mental bagus, kemampuan juga bagus ya, harus ya. Dan aku berharap sih ada satu pemain ajaib mungkin ya. Ada satu pemain ajaib yang mungkin bisa ada di timnas ya. Ya kan butuh satu pemain magical seperti di Portugal kemarin. Tetap Ronaldo meskipun sudah berusia 40 tahun tetap punya daya magical atau daya magic ya, untuk menggetarkan lawan seperti itu. Kalau kita melihat fisik Ronaldo dari muda itu kekar, kuat banget, spektakuler, keras dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah agak tua jadi ya sudah seperti itu, tapi tetap auranya, semangatnya, mental juaranya itu ada. Dan kemarin dia memberikan pidato sambutan ya, dan menyindir pemain junior, menyindir Lamine ya. Ya memang Lamine ini dalam kondisi yang kurang bagus ya kemarin itu. Dari sebelum bertanding sampai sesudah bertanding itu nggak respect sama pemain yang lebih tua ya. Mungkin karena dia sudah sering dipuja Lamine ya, sering dipuja, akhirnya dia merasa bintang, merasa pede. Akhirnya kena karma tuh, nggak bisa menang melawan Portugal dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia nggak hormat, nggak respect sama Ronaldo. Cuman sama Ronaldo disindir. Ya kalau sebagai pemain muda masih panjang, prestasinya mungkin masih banyak melebihi kita, tapi ya mbok yo respect sama yang lebih tua gitu ya. Dan pemain yang berhak mendapatkan Ballon d'Or ini. Begitu Ronaldo. Kalau untuk badan gekar ya tentu aku yang juara. Enggak, aku cuma goyon aja. Nah, itu ya goyonan Ronaldo seperti itu. Jadi dia sudah matang dan sudah cukup dewasa. Dan akhirnya ketika pertandingan Portugal melawan Spanyol, ya kena apa ya? Nggak bisa dia bergerak sendiri si Yamal gitu, si Lamine itu ya. Dia mau mengecoh dua back Portugal. Ronaldo mendekat ke Lamine, dicuri bolanya 2 kali kalau nggak salah itu. Itu kan kalau diputar berulang-ulang kan mungkin mesuh ya Lamine itu ya. Wah, ternyata aku yang selama ini terlihat anggun di lapangan, spektakuler, ternyata dia ada kelemahannya ya. Di saat dia mau mendribble bola ditarik ke belakang, Ronaldo datang. Ya. Sepertinya sudah dipelajari sama Martinez, pelatihnya Spanyol ya. Nanti kalau Yaman ribet mau melewati 2 back, kamu maju dulu Ronaldo, kamu mundur maksudnya, deketi si Yamal. Nanti bolanya gerak, curi aja. Nah seperti itu, ternyata efektif. Akhirnya Lamine nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya itu yang perlunya pemain muda untuk mematangkan diri, jangan buru-buru besar kepala. Karena selama ini Yamal sudah dianggap besar, sudah dianggap hebat, sudah dianggap wow, ternyata dengan usia yang sangat muda dia tidak siap untuk menerima sanjungan seperti itu. Sudah menerima predikat sebagai mega bintang, tidak kuat dia, terlalu dini ya. Mentalnya harus diasah terus, jangan sampai menjadi orang yang arogan, jangan sampai menjadi orang yang sombong. Kemarin dia dipuji, berita-berita itu sangat memuji Yamal semua, Lamine ya. Ya, karena usia muda, bergerak naik fantastis, luar biasa, mendapatkan piala dan lain sebagainya si Lamine itu ya. Tapi ternyata ini mulai kelihatan nih, dia agak lupa. Jadi manusia itu ada angkuhnya, ya, dan itu ada di diri Lamine kemarin. Bagaimana Ronaldo itu sudah mengulurkan tangan sama Lamine, nggak ditoleh, ya tangannya bergerak cuma dia nggak noleh ke Ronaldo. Nah baru 17 sudah seperti itu ya. Nah ini mungkin butuh kematangan aja ya. Oke, kembali ke topik Indonesia ya, mudah-mudahan ya, karena kemarin toh Indonesia juga ngumpulnya ada yang telat-telat nih. Jadi kalau alasan pelatih atau alasan siapa gitu ya, untuk tim Indonesia ini kumpulnya agak telat, jadi mungkin kebersamaannya kurang atau apalah ya. Ya, jadinya mungkin kurang gimana gitu ya, karena mereka sibuk di liga ini baru kumpul ya, mungkin belum menemukan
formasi yang terbaik untuk seperti itu ya. Tapi ya memang beda lawan. Aku rasa penonton Indonesia sudah wajar, sudah bisa menerima. Bahkan sebelum pertandingan pun menerima kalaupun kalah ya. Karena apa? Yang dihadapi Jepang. Jadi bukan tim main-main. Jepang ya tim dunia sudah. Kelasnya dia bisa imbang ya. Melawan Portugal, melawan Jerman, dia bisa tampil spektakuler, bisa mengimbangi tim-tim jawara kelas dunia. Itu Jepang. Makanya kalau Indonesia kalah ya bisa dimaklumi begitu, karena Jepang memang luar biasa. Itu aja ya. Oke, itu aja konten kita malam hari ini. Lagi-lagi nih konten nggak sengaja. Tiba-tiba aja bikin konten. Karena apa? Karena agak jenuh. Barusan aku ngerasa agak jenuh. Aduh, coba capek, ngantuk. Aku sampai minum tolak angin. Saking ngantuknya, saking capeknya teman-teman. Ya ternyata jam setengah 10, jam 10 masih ada yang datang ke sini. Jadi butuh energi lebih. Makanya bikin konten aja. Nanti nungguin teman-teman yang main sambil ngedit-ngedit, sambil upload, biar tidak terasa ya. Ini rame banget di dalam. Ini yang bikin rame itu supporternya. Jadi ada yang 2 TV itu 6 orang ya. Jadi yang paling rame ini kayaknya yang anak yang 6 TV 2 orang. 6 orang 2 TV. Ini yang kayaknya lagi rame karena yang main ada supporternya, jadi rame banget ya. Ya wes gitu aja teman-teman. Konten kita kali hari ini, kita malam hari ini. Ada yang mau bayar? Ya terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.